Perkembangan sosial studi di negara lain. Berbagai negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam perkembangan sosial studi. Dalam kurikulum pendidikannya, sebagaimana di negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat, istilah IPS lebih dikenal dengan sebatan sosial studi, merupakan hasil kesepakatan dari para ahli dalam seminar nasional tentang civic education tahun 1972 di Tawang Mauri, Solo. Sebelum Amerika Serikat, istilah sosial studi masuk dalam kurikulum di sekolah oleh Nabi dari Lozis pada tahun 1827 atau setengah hati sebelah revolini industri abad yang telah ditandai dengan perubahan petizunan tenaga manusia menjadi tenaga mesin industri, membawa perubahan yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Di sisi lain, relevan industri menimbulkan paham kapitalisme dehumanisasi, yaitu manusia tidak dihargai sebagaimana manusia atau tidak memasakkan manusia karena para industrialis lebih menabari faktor produksi modal dan uang daripada tata cara manusia. Setelah itu divisual oleh Amerika Serikat latar belakang dimasukkannya sosial studi dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan instance karena situasi dan kondisi. Selanjutnya, perkembangan sosial studi jelaskan bahwa pada tahun 1915 Komite on Social Study mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama The Teaching of Community Gearies. Dalam dokumen tersebut dirumuskan konsep warga negara yang baik bagi sosok pribadi yang baik yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu masyarakat secara cerdas dan aktif, bekerja sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir hayatnya. Perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964. Pada kurun waktu 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang dimiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi sosial menurut Edgar Welsi 1937 yang menyatakan bahwa social students are the social sciences simplified for pedagogical purpose. Pendidikan IPS dan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. 2. Dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal dimyati, 1989 menanamkan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. 3. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975 sampai 1984. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran, context-based kurikulum. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) menjadi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN. 5. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam, yakni melalui perubahan dengan berlakukannya kurikulum suplemen, ternyata dirasakan masih belum memenuhi ketentuan kebutuhan masyarakat secara luas.
Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Pada tahun 2003 diusahakanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.